Halo semuanya. Kali ini kita akan mempraktikkan risk cost analysis dengan menggunakan weighted overlay dan model builder. Yang pertama, masukkan data-data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, buatlah model builder seperti langkah sebelumnya yang telah dipelajari. Di sini, kita menggunakan data dasar yaitu pusat permukiman yang dihasilkan dari praktikum sebelumnya. Kemudian lokasi pendidikan, DEM, serta batas admin. Tujuan praktikum kali ini, kita akan mencoba menganalisis lokasi paling optimal untuk membangun sekolah baru dengan biaya konstruksi terendah. Tools pertama yang digunakan yaitu Euclidean Distance yang berfungsi untuk menghitung jarak dari sumber terdekatnya. Euclidean Distance digunakan karena kita ingin menentukan lokasi sekolah baru berdasarkan jarak terdekat dari pusat permukiman dan tentunya di lokasi yang belum memiliki atau jauh dari sekolah. Kemudian, kita tambahkan pula tool slope yang berfungsi untuk mengubah data DEM menjadi kelerengan yang berupa raster. Lalu, untuk batas admin, kita setting sebagai environment extent agar hasil raster dari ketiga output dapat menutupi seluruh wilayah studi. Kemudian, biarkan opsi secara default saja, lalu atur penyimpanannya. Lalu, kita gunakan reclassify pada ketiga proses tersebut untuk mengklasifikasi ulang sesuai analisis yang kita gunakan. Kita gunakan 10 jumlah kelas dengan metodenya yaitu equal interval. Untuk lokasi pendidikan sedikit berbeda, kita gunakan reverse new values. 10 kelas di sini berarti bahwa semakin tinggi nilainya, maka semakin tidak optimum atau buruk, dan sebaliknya. Oleh karena itu, lokasi pendidikan dilakukan penilaian terbalik. Karena secara logika, kita tidak ingin membangun sekolah baru yang berdekatan dengan sekolah yang sudah ada. Kemudian, kita overlay ketiga output tadi menggunakan weighted overlay. Kita gunakan weighted overlay karena ketiga outputnya berupa raster. Namun, di sini kita tambahkan satu variabel lagi yaitu land use. Isi evaluation scale-nya yaitu 1 to 10 by 1. Untuk penilaiannya atau skor, ikuti arahan sebagai berikut. Pada variabel kelerengan, kita berikan restricted pada 3 kelas lereng paling curam, sehingga lokasi sekolah baru tidak akan mungkin dibangun pada kelerengan yang sangat curam, karena akan sangat berbahaya.
Untuk bobotnya, kita gunakan kelerengan 13%, lokasi pendidikan existing 25%, pusat permukiman 50%, dan land use 12%. Asumsi pemberian skor pada land use yaitu lahan kosong atau lahan yang memungkinkan untuk dibangun merupakan lahan paling optimal untuk dibangun sekolah baru, sehingga akan diberi nilai terendah. Semakin tinggi skor, maka lahan tersebut semakin tidak optimal. Nah, berikut hasilnya. Yang berwarna merah gelap merupakan lokasi yang memiliki potensi untuk dibangun sekolah baru. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat jalur baru untuk menuju lokasi optimal tadi. Kita membutuhkan data lokasi optimal serta biaya konstruksi. Namun, kita perlu mengekstraksi lokasi optimal tadi dengan tools con. Hubungkan hasil tadi dengan input conditional raster dan hubungkan lagi dengan input true raster or constant value. Lalu atur expressionnya dengan value sama dengan 3. Kenapa 3? Karena nilai 3 merupakan nilai terendah yang berarti merupakan lokasi paling optimal. Kemudian untuk memperhalus pada data rasternya, kita gunakan tools majority filter. Kasus seperti ini kadang bisa diatasi dengan mengubah penamaan saja. Nah, kalau masih gagal, kita lihat di mana letak errornya. Karena code-nya yang gagal, maka kita perbaiki di proses code-nya. Nah, mari kita lanjutkan untuk membuat data biaya konstruksi terendah. Kita akan menggunakan tools vectored overlay lagi dengan variabel yang digunakan yaitu land use dan kelerengan. Asumsinya yaitu jika land use-nya berupa lahan kosong dengan kelerengan yang datar, maka biaya konstruksinya tentu akan semakin rendah. Untuk bobotnya akan kita samakan yaitu 50% 50%. Dan jangan lupa untuk mengatur skornya agar berurutan.
Berikut hasilnya. Kemudian, input hasil majority filter sebagai input raster tersebut. Setelah kedua variabel tersebut sudah tersedia, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat rekomendasi jalur barunya dengan tools cost distance dan cost path. Pertama, kita input cost distance ke dalam model builder terlebih dahulu. Kemudian, input hasil majority filter sebagai input raster, dan hasil weighted overlay yang kedua sebagai input cost-nya, dan setting pula sebagai environment extend-nya. Setelah itu, input cost path untuk mengetahui rekomendasi jalan dengan biaya paling rendah dari sumber ke tujuan. Add data tujuan, hubungkan sebagai input raster, dan cost distance sebagai input cost distance, dan backlink sebagai input cost backlink. Ubah destination field-nya menjadi feed dan atur penyimpanannya. Untuk menyempurnakan, ubah hasil rekomendasi jalan baru yang masih berupa data raster tadi menjadi polyline dengan tools raster to polyline. Hubungkan sebagai input raster, kemudian atur penyimpanannya. Atur layer dan warnanya agar jalur baru tersebut dapat terlihat. Kita bisa gunakan tools ini untuk menganalisis dinamika keruangan, serta memberikan rekomendasi pembangunan sarana lainnya dengan pengembangan variabel yang lebih kompleks agar hasilnya lebih akurat.